Selamat pagi semuanya. Kita nyalakan kameranya ya, bentar. Oke, Jason. Ya, kuliah ini setiap minggunya kita mulai jam 7.25 ya. Oke, udah. Kalau mau dimatiin boleh. Saya juga akan sharing screen saya. Ya, terakhir kita sampai di sini, di latihan. Yep. Kita lanjutkan kuliahnya. Ya. Kalau kemarin kita dengan a priori itu berusaha mengurangi apa? Jumlah kandidat. Nah, sekarang yang kedua ini kita lewati, kita yang ketiga yaitu mengurangi jumlah pembandingan. Ya. Nah, untuk mengurangi jumlah pembandingan, kita nanti memakai suatu data structure yang namanya adalah hash structure atau hash tree. Jadi kita akan memakai hash tree ini. Nah, di sini seperti biasanya Anda sudah tahu bahwa untuk menghitung kandidat kita pasti akan scan database ya kan, kita akan baca di sini. Database yang kita baca untuk tahu transaksinya apa aja. Nah, untuk mengetahui supportnya nanti kita bandingkan dengan yang di sini. Apa yang di sini? Kandidatnya. Betul nggak? Lihat di slide-nya. Kalau Anda lupa. Ini kandidatnya, transaksinya. Anda punya kandidat apa aja. Ya. Kenapa? Karena rumus dari support adalah, kenapa harus menyiapkan database? Karena rumus dari support nih, ya kan? Berapa banyak transaksi itu dibagi dengan jumlah transaksinya. Berapa banyak item tersebut yang muncul di transaksi tersebut dan berapa jumlah transaksinya. Jadi kita harus ngitung. Harus scan database-nya. Oke. Nah, untuk mengurangi jumlah pembandingan, kita menyimpan kandidatnya di hash structure. Struktur yang namanya hash. Ya. Jadi nanti di sini kita tidak
membandingkan setiap transaksi ke semua kandidat, tapi kita akan membandingkan setiap transaksi ke hash bucket-nya. Jadi lebih sederhana. Kita lihat di sini contohnya. Misalnya, Anda punya 15 kandidat item set panjangnya 3. 15 kandidat item set panjangnya 3. Oke. 145, 124, 457, dan seterusnya. Ini ada 15. Silakan dihitung, ada 15 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini kita perlu yang namanya hash function. Hash function-nya kita tentukan misalnya seperti ini. Nah, kalau Anda punya hash function lain gimana? Nggak apa. Kalau Anda pernah belajar PBO, di PBO juga ada hash function kan, hash function-nya beda. Hash function kita adalah seperti ini. Kalau kita ketemu digit 1, pergi ke kiri. Kalau ketemu digit 4, juga pergi ke kiri. Kalau ketemu digit 7, pergi ke kiri juga. Hash function ini juga menentukan kalau ketemu digit 2, dia pergi ke tengah. Kalau ketemu digit 5, pergi ke tengah juga. Kalau ketemu digit 8, pergi ke tengah. Nah, yang berikutnya, kalau ketemu digit 3, dia pergi ke kanan. Kalau ketemu digit 6, juga pergi ke kanan. Kalau ketemu digit 9, pergi ke kanan. Terus, kita harus juga menentukan maximum leaf size. Ya. Jadi, dalam suatu node, dalam ini node yang bentuknya leaf, maksimum ada berapa item set. Maksimum ada berapa? Nah, di contoh kita tentukan misalnya ininya adalah 3. Hash function-nya kita pakai ini. Nah, terus dari situ kita harus buat hash tree-nya. Jadi kita generate hash tree-nya. Kita mulai dengan sini. Ini kita anggaplah 0 lah. Ya. Terus kita punya 3 cabang gini. Kita mulai dengan 145. Nah, kita buat hash tree-nya 145. Oke, 145 kita mulai dengan digit yang pertama dulu, 1. Pertama adalah 1. 1 berarti pergi kemana? Ke kiri kan? Berarti 145 di sini. Ya. Terus berikutnya kita baca 124. Nah, 124 itu juga pergi ke kiri. Kita baca digit yang pertama dulu. Kita punya 124 di sini. Oke, berikutnya kita baca 457. Digit yang pertama kita baca 457. Berarti juga pergi ke kiri. 457. Yap, itu sudah maksimum tuh. Nah, kalau sudah maksimum berarti gimana? Kita baca lagi, lihat. Yang berikutnya adalah 125. 1 juga. Ke sini 125. Karena 125 ke sini, ini kan sudah full, penuh. Nggak boleh kan? Berarti kita pecah jadi 3 di sini. Karena sudah maksimum. Ya, berarti kita lihat digit yang kedua sekarang. 145. 4 pergi kemana? Kiri. Berarti 145 di sini. 124 kita baca 2-nya. 2-nya pergi ke sini. 457 kita baca 5-nya. 5 pergi ke sini. 125 kita baca 2-nya, digit yang kedua. Digit yang kedua pergi ke mana? Ke tengah. Berarti ini 125 di sini. Ya, selesai. Kita lanjutkan yang di sini. 4. Ya, kita lanjutkan yang di sini. 4. 458 berarti 4 pergi ke kiri, 4-nya. 4-nya ke kiri, karena ini sudah nggak bisa ditempati, sudah nyabang. Berarti kita baca 5-nya. 5-nya ke sini.
Nggak cukup tempat saya. Sini 4, 5, 8. Ya. Oke. Karena sudah penuh, kita bagi jadi 3. Kita baca biji yang ketiga, 1, 2, 4. Berarti 1, 2, 4 pergi ke sini. 4, 5, 7. 7-nya pergi ke kiri juga. 4, 5, 7. 1, 2, 5 berarti ke tengah. 1, 2, 5. 4, 5, 8 berarti ke tengah. 4, 5, 8. 4, 5, 7. Ini saya pakai yang ini. Sudah, lanjutkan kita ke 159. Sini gambarnya jauh. Kita ke 159 berarti ke kiri satunya, 5-nya ke tengah, 9-nya ke mana? Ke kanan. Berarti di sini 159. Terus kita lihat 136. 1-nya ke kiri, 3-nya ke kanan. Masih kosong, kita tempati. Berikutnya 2, 3, 4. 2 berarti ke tengah. Masih kosong, kita taruh di sini. 5, 6, 7. Berarti yang pertama 5 berarti ke tengah. Masih kosong, kita ke sini. 3, 4, 5. 3 ke kanan masih kosong. 3, 4, 5. 3, 5, 6. Di sini 3, 5, 6. 3, 5, 7 juga ke sini. 6, 8, 9. Yep, sama ke sini. Nah, tapi karena sudah penuh, taruh cabangkan. Nggak boleh. Kita baca 4-nya. Berarti ke kiri. 5-nya ke tengah. Ini 5 juga ke tengah. 6, 8, 9 berarti ke tengah juga. Yep. Berikutnya kita baca 3, 6, 7 berarti 3 ke kanan, 6 ke kanan juga. Berarti 3, 6, 7 di sini. Terakhir 3, 6, 8. 3 ke kanan, 6 ke kanan, ke sini. Yap, ini hasil terakhir dari history kita. History terakhir kita ada bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, hasil akhirnya adalah seperti ini. Yap. Sama ya. Itulah history kita. Ya, sehingga nanti kandidat item setnya nanti bentuknya seperti ini. Kita nanti dari transaksi kita nggak perlu bandingkan ke semua kandidat item set. Misi Pak. Yap. Siapa ini? Jason Pak. Ya. Pak, gimana kalau lift note-nya itu sudah lebih besar daripada max lift size tapi bilangannya sudah habis gitu Pak? Ya berarti hash function-nya yang salah. Hash function nggak tepat. Hash function ini kan nggak paten. Ini bukan berlaku untuk semuanya kan? Oh iya Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Dan max lift size-nya juga nggak berlaku semuanya. Kebetulan contoh ini bagus bisa ditempati seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah kayak gini, terus harus diisi lagi, ini misalnya 5, berarti kan hash function-nya sama maximum lift size-nya harus diperbaiki kan? Harus seperti itu. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Itu contoh yang sederhana sih dari sini, dari slide-nya. Oke, kembali. Nah, kalau udah terbentuk seperti itu, yep. Ini hash function-nya ketemu. Nah, kita lihat yang di kotak ini itu nanti hash untuk 1, 4, atau 7. Ya. Nah, yang di kotak ini yang di kotak ini itu hash untuk 2, 5, atau 8. Yang di kotak ini hash untuk 3, 6, atau 9. Ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kita punya transaksi P. Ini transaksinya. Transaksinya adalah 1, 2, 3, 5, 6. Kita mau lihat subset yang isinya cuma 3, itu apa saja. Nah, cara bentuk subset isinya 3 gimana? Kita mulai dengan, kalau awalnya 1, kemungkinan 1 apa aja. Jadi kalau 1 bisa 1, 2, 1, 3, atau 1, 5. Nggak mungkin 1, 6 kan, karena nggak ada lagi sambungannya. Kalau awalnya 2 berarti bisa apa aja, bisa 2, 3, bisa 2, 5. Kalau 3 berarti bisa apa aja, bisa 3, 5. Yang 1, 2 bisa apa aja, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Yang 1, 3 bisa apa aja, 1, 3, 5, 1, 3, 6. Yang 1, 5 bisa apa aja, bisa 1, 5, 6. Yang 2, 3 bisa apa aja, 2, 3, 5, 2, 3, 6. Yang 2, 5 bisa apa aja, 2, 5, 6. Yang 3, 5 bisa apa aja, 3, 5, 6. Ini cara gampangannya menyesuaikan seperti itu. Ketemu ada subset yang isinya 3 item. Ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, dari sini kita lihat. Kalau dari sini kita lihat satu, bentar. Ini saya kecilkan. Ops, nggak usah gitu. Saya double aja. Saya hapus. Ops, salah. Saya masukkan ke sini. Ups. Ya. Nah, kalau kita lihat transaksi kita yang subset 3 ada 1, 2, 3, 1, 2, 5. 1, 2, 3 kita coba bandingkan. 1 berarti pergi ke kiri. 2 pergi ke kanan. 1 pergi ke kiri. 2 pergi ke tengah. 3-nya pergi ke mana? Ada ingat? Kanan. Kanan. Berarti kita bandingkan dengan ini. Ya. Terus 1, 2, 5, 1-nya pergi ke kiri, 2 ke tengah, 5-nya ke tengah juga. Berarti kita bandingkan dengan ini. 1, 2, 3 tadi nggak ketemu. 1, 2, 5 ketemu. Tapi kita bandingkan yang 2. Nah, yang 1, 2, 6 sama. 1 pergi ke kiri, 2 ke tengah, 6 ke kanan. Berarti bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan 159. Nah, yang 135 kita pergi ke kiri, 1, 3-nya ke sini. Berarti kita bandingkan dengan ini. Yang 135. Yang 136 berarti 1 ke kiri, 3 ke sini. Bandingkan dengan ini. 156 kita pergi ke kiri, 5-nya pergi ke kanan. Berarti bandingkan dengan ini. Itu yang 156. Lanjut ada 235. 235 berarti ke tengah, 2-nya ke tengah. Bandingkan dengan 2 ini. Nggak ketemu. 236 juga sama, bandingkan dengan ke tengah sini. 256 kita pergi ke tengah juga. Nggak ketemu. 356
kita bandingkan, kita 3-nya ke kanan, 5-nya ke tengah. Bandingkan dengan 3 ini. Ketemu 356. Ya. Kalau Anda lihat, dia bandingkan berapa kali nih? 9 kan? Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari 15 yang ada di history ini, dia hanya bandingkan ke 9 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nggak perlu bandingkan ke semua kandidatnya, tapi hanya perlu bandingkan ke 9 ini aja. Jadi lebih mengecilkan jumlah pembandingannya. Gitu. Bentar. Ini untuk mengurangi jumlah pembandingan. Nih. Saya ada yang kurang kah ini? 356. Kok di sini ada 11? Bentar. Kita lihat punya saya tadi. Saya tidak bandingkan dengan 367. Apakah ada yang kurang 367? Enggak kan, 367 kita nggak pernah bandingkan kan. 356. Yep, hanya 9, bukan 11. Oke. Ada yang mau tanya Pak di sini? Ini cara mengurangi pembandingannya. Nah, sekarang ada yang tanya, ini enggak ya? Nah, dari sini faktor-faktor apa yang mempengaruhi kompleksitas dari ini association analysis? Kita tahu bahwa pemilihan dari minimum support threshold itu mempengaruhi. Ya. Kalau kita kecilkan support threshold-nya, maka akan ada banyak frequent atom set. Oke, efeknya apa? Jumlah kandidatnya meningkat. Panjang frequent atom set juga meningkat. Sekarang saya punya pertanyaan. Kalau minimum support-nya saya set 0%, berapa banyak frequent atom set yang bakal muncul? Kalau saya punya D-nya sebanyak 5 item. Berapa banyak minimum support-nya saya set 0%, berarti frequent atom set-nya berapa? Dijawab dulu, sebelum kita lanjutkan. Semuanya, Pak. Semuanya, bagus. Ya, makanya kalau minimum threshold-nya, minimum support-nya 0%, nah sekarang kebalikannya. Kalau 100%, berapa? Minimum support-nya saya set 100% sudah berapa? Kalau 0% semuanya kenapa? Karena kita nggak ngelihat kan transaksinya itu orang beli berapa sih, apa aja sih, kita nggak ngelihat karena kita nggak punya minimum support kan. Nah kalau saya set 100% gimana? Artinya kalau 100% berarti setiap transaksi itu harus beli semuanya kan, karena kita mau yakin bahwa 100% kan supportnya. Ya. Berarti apa? Kemungkinan besarnya kalau minimum supportnya 100%, berapa frequent atom setnya? 1, Pak. Itu pun kalau mereka beli semua. 1 kalau ada. Tapi kemungkinan besarnya kan 0 kan. Nggak mungkin kalau kamu punya supermarketmu punya 1.000 barang atau 10.000 barang. Pernah nggak ada satu transaksi akan beli semua jenis barang? Kecil sekali kemungkinannya kan? Benar nggak? Benar, Pak. Ya, nggak mungkin ada yang beli seperti itu semuanya. Semua transaksi isinya itu. Nggak mungkin kan? Pasti ada satu orang yang cuma beli 1 biji, 2 biji gitu. Nggak mungkin semua transaksi isinya semua barang yang ada di toko. Berarti 0 kan? Nggak ada frequent atom set-nya. Gitu. Ya, jadi hati-hati dalam pemilihan minimum support-nya.
Yang kedua adalah dimensionality. Dari minggu pertama kita selalu bicara dimensionality. Jumlah item di dataset. Kenapa dimensionality? Semakin banyak datanya, semakin banyak barangnya, akan meningkatkan kompleksitas kan? Ya. Kalau bisa seperti itu, ya jelas lah. Kalau Anda punya banyak, lihat di Alpro aja. Kalau Anda pertama kali belajar Alpro, kalau Anda pengen cari sesuatu, misalnya X, Y, Z, dan seterusnya, X dengan Y aja Anda sudah pakai 2 level, for-nya misalnya. Kalau ada 3, Anda pakai 3 level, paling gampang. Nah, dengan Anda belajar struktur data, ada mata kuliah struktur data, ada AI, ada data mining, Anda sekarang tahu bahwa tidak perlu lagi harus pakai for atau while atau looping yang berlevel-level, ya kan? Karena itu akan mengurangi kompleksitas. Dimensionality, jumlah barang, yang pertama adalah selain kompleksitas adalah semakin banyak tempat penyimpanan yang harus dipakai. Ya. Ini untuk menghitung support count-nya. Ya. Berarti semakin lama. Ya. Jika jumlah frequent item set bertambah, maka proses komputasi dan I/O-nya semakin meningkat. Ini. Ya, itu adalah dimensionality, efek dari dimensionality. Komputasinya pasti meningkat dan I/O cost-nya juga meningkat karena sering baca ke database-nya. Ukuran database itu juga berpengaruh. Ya. Ukuran database. Ya. Kalau ukuran database semakin besar, a priori dia kan sering baca untuk ngitung supportnya itu berapa sih support ini, transaksi ini berapa supportnya, item set ini supportnya berapa ya kan. Maka runtime-nya itu juga semakin meningkat. Ya, itu adalah kelemahan a priori. Ya. Terus rata-rata panjang transaksi berapa sih? Itu. Ya. Transaksi lebar transaksi itu meningkat kalau datasetnya juga semakin padat. Ya, ini jelas lah. Ya. Sehingga ini juga meningkatkan panjang maksimum dari frequent item set. Dan untuk traversalnya kalau mengunjungi history-nya. Ya. Nih, jadi ada 4 poin faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas dari a priori ini atau association analysis yang memakai a priori ini. Oke, ini adalah faktor-faktornya. Oke, nah di sini kita lihat kalau item set berisi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 5 transaksi isinya itu semua. Anda lihat, ini kan ngumpul jadi satu. Ini juga ngumpul jadi satu. Ini juga ngumpul dari satu. Nah, ini pasti supportnya sama kan? Jelas. Ini juga supportnya sama. Ya. Ini. Nah, ini akan redundant, ya kan? Ya. Kalau Anda lihat di sini, jumlah frequent item-nya pakai rumus ini. Kita nggak akan bahas ini. Yep. Oke. Ini kemarin belum kita bahas. Ya. Kita akan membahas sesuatu, yaitu maksimal frequent item set. Suatu item set dikatakan maksimal kalau tidak ada superset yang langsung mengikutinya, itu frequent. Saya ulangi, suatu item set itu dikatakan maksimal frequent item set jika tidak ada superset yang langsung mengikutinya, itu frequent. Contohnya kita lihat di sini, kita punya batas ini bordernya. Ini kita sudah buat batasnya seperti kemarin. Batas yang di sini adalah batas untuk infrequent, yang di sini batas untuk frequent. Kita lihat AD ini dikatakan maksimal. Kenapa AD ini maksimal? Kita lihat cabang-cabangnya di sini. Tidak ada ya superset yang langsung mengikuti AD ini yang frequent, semuanya infrequent. Sorry, itu ada satu yang kelewatan. Ya. ABD tidak frequent, ACD tidak frequent, ADE juga tidak frequent. Maka AD dikatakan maksimal. Nah, Anda perlu beri simbol M di sini nanti di ujian atau di latihan. Sekarang kita lihat ACE itu juga maksimalkah? Ya, karena superset yang langsung mengikutinya tidak frequent.
kebabas juga kan, ada yang keliru lagi. Nah, sekarang lihat BCD E itu juga maksimal. Jadi ini maksimal, ini maksimal. Kenapa? Karena superset yang langsung mengikutinya tidak frekuen. Nah, sekarang kita lihat BE atau jangan BE. Saya hapus ya, ini dulu coret-coretan saya. Kita lihat AC. AC ini maksimal atau bukan? Kita lihat superset yang langsung mengikutinya itu ada yang frekuen, yaitu ACE. Maka ini AC dikatakan tidak maksimal. Tapi AC tetap merupakan frequent atom set. Tapi bukan maksimal frequent atom set. Oke, itu adalah maksimal frequent atom set. Nah, berikutnya adalah close frequent atom set. Ya. Suatu frequent atom set, jadi bukan sembarangan atom set. Jadi suatu frequent atom set dikatakan close frequent atom set jika tidak ada superset yang langsung mengikutinya punya nilai support yang sama dengan atom set tersebut. Kita lihat ada transaksi ini. Kita lihat item set ini. Ya. A supportnya 4. Ini support count, ini bukan support ini. Ini support count, ini support count. A support count-nya 4, B support count-nya 5, C support count-nya 3 dan seterusnya. Ya, terus A, B, C dan seterusnya support count ini. Kita lihat A ini termasuk close atau bukan. Kita lihat superset yang langsung mengikuti A. AB, AC, AD. Ada yang sama nggak dengan A? Ada. AB, maka A bukan close. Ya, A bukan close, tapi tetap frequent. B superset yang langsung mengikutinya ada yang sama nggak supportnya? Kita lihat AB 4, ya. B ini 5, AB 4, ya. BC 3, BD 4, ya. Berarti tidak ada yang sama, berarti ini termasuk close. Nanti di lattice kita beri simbol C. Ya. Sekarang lihat yang C supportnya 3, ya, support count-nya 3. Ada yang sama nggak superset yang langsung mengikutinya? Kita lihat AC 2, BC 3, ya kan? Berarti sama dengan BC, berarti C ini bukan close. Kalau D gimana? D support count-nya 4. Superset yang langsung mengikutinya ada yang sama 4 nggak? Kita ngelihat AD 3, BD 4, sama dengan BD, berarti D ini bukan close. Nah, AB sekarang kita ngelihat. AB ini support count-nya 4. Apakah ada superset yang langsung mengikutinya punya support count yang sama dengan AB? Kita lihat ABC 2, ABD 3. Terus nggak ada lagi kan? Ya, berarti AB ini termasuk close. AC gimana? AC punya support count-nya 2. Apakah ada superset yang langsung mengikutinya sama? Kita lihat, ya. ABC 2. Ya, berarti sama dengan ABC. Nggak bisa, ini bukan close. Nah, sekarang kita lihat AD. AD support count-nya 3. Ya, apakah ada superset yang langsung mengikutinya punya nilai support count yang sama? Lihat, AD, ya berarti ABD 3 sama, berarti bukan close. BC gimana? BC ini support count-nya 3. Apakah ada superset yang langsung mengikutinya punya support count yang sama dengan BC? Kita lihat. ABC 2, ya. BCD 3. Berarti termasuk close atau bukan ini? Bukan. Ya, ini salah ini. Ini bukan close. Nah, saya lihat BD. Kenapa ini bukan? Karena sama dengan BCD kan. Nah, sekarang BD. Jadi hati-hati baca slide-nya ya, kita jelaskan. BD. Apakah BD ini punya support count yang sama dengan supersetnya? Ya, BD 4, berarti lihat ABD 3, ya, terus BCD 3, nggak ada yang sama kan? Ya, berarti ini termasuk close. Ya. CD sekarang kita lihat CD 3, ya, apakah ada superset yang sama? Ya, yang superset yang sama mengikutinya. Berarti kita lihat ACD 2, BCD berapa? 3, berarti ini bukan close. Oke, ABC kita lihat 2,
Ya, ada sama nggak? Sama dengan ini. Berarti ini bukan close. ABD 3, sama nggak? Nih. Enggak ya? Berarti ini close. ACD 2, berarti bukan close karena ini juga 2. BCD gimana? BCD adalah close. Ya. Oke, itu. Berarti ada berapa close? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 close frequent atom set yang ditemukan di situ. Sampai di sini ada mau pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Enggak? Ya. Kalau ada pertanyaan, kita ke latihan. Ini jadi gambarannya. Jadi ini adalah frequent atom set. Semua maksimal frequent atom set itu termasuk close frequent atom set. Semua maksimal dan close frequent atom set itu termasuk frequent atom set. Ya, di sini adalah kita lihat irisannya. Ya, ini. Jadi yang paling unik adalah maksimal frequent atom set. Oke. Oke, ini sama dengan latihan kemarin nggak? Ya, kita coba aja. Anda buat lattice-nya. Terus, ntar saya stop sharing dulu aja. Saya punya lattice-nya nggak di situ. Supaya Anda bisa punya lattice-nya. Oke. Sudah saya tambah lattice-nya. Oke, ini silakan sekarang dikerjakan ini. Anda cari batasnya. Ya. Batas misalnya, nggak tahu ini sama dengan soal yang minggu kemarin nggak? Kayaknya sama. Kalau sama, tinggal cari batasnya aja. Jadi, saya ceknya dengan yang minggu kemarin ya. Bentar, saya ceknya. ABC, ABCD, BC. Oh, nggak sama. Jadi Anda harus ngerjakan lagi ya. Yang sama dulu aja. Yang ini sama. Yang kedua ini sama. Sebagai latihan dulu. Yang kedua ini sama, cuma kita kerjakan ini aja. Oke, ini silakan dikerjakan. Cari batasnya dulu. Jadi dengan minimum supportnya adalah 40%, cari batasnya, misalnya batasnya seperti ini. Misalnya ya, ini hanya misal aja. Misal batasnya seperti ini, nanti Anda beri tanda bahwa ini adalah frequent, ini infrequent. Ini Anda beri F, 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 dan seterusnya F. Terus yang maksimal Anda beri tanda. Kalau maksimal dia kasih M. Kalau dia close pasti kasih C gini. Kalau dia close kasih C gini. Oke? Silakan dikerjakan. Slide yang ini belum saya upload. Anda butuh definisi untuk close sama maksimal kah? Saya tunjukkan. Ini silakan di screenshot. Jadi maksimal tidak ada superset yang langsung mengikuti frequent. Udah, berikutnya. Ini yang close. Oke. Ini latihannya. Silakan dikerjakan.
Yang sudah langsung ngomong ya, supaya nanti kita bisa share, terus kita bisa maju lagi. Kita bisa bahas. Jadi nanti diberi label F, C, dan M. Ini saya baru baca bahwa hati-hati tanggal 16 Maret tahun 2880 itu ada asteroid yang akan menghantam bumi.
Sudah. Permisi Pak, mau tanya. Yep, siapa ini? Oh, Alvin Pak. Yep. Tadi kalau misalnya yang close itu infrequentnya juga dianggap tak Pak? Atau enggak? Enggak usah dilihat. Enggak. Karena infrequent pasti supportnya nggak sama kan? Oh iya. Oke. Makasih Pak. Yuk.
Pak, saya mau coba mungkin ya. Pak, saya sudah, Pak. Saya mungkin mencoba, Pak. Siapa ini? Teo, Pak. Siapa? Teo, Pak. Theo, oke, bentar. Saya stop sharing ya. Oke, silakan Theo. Ini, Pak. Oke, bentar saya ceknya. Pulpen saya mana? Enggak, caranya bukan gitu. Berarti saya mintanya ini tertulis F, 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 F. Terus yang mana F? Yang AC itu apakah hanya close ataukah juga M atau F juga? Gitu. Oh, ditulis juga ya, Pak? Iya. Terus nanti di sini sebutkan ada Permisi Pak. berapa yang frequent, ada berapa yang close, ada berapa yang maksimal. Berapa banyak F, berapa banyak close, dan berapa banyak maksimal. Oke, baik, Pak. Saya lengkapi dulu. Diperbaiki sih ya. Saya permisi ke belakang sebentar ya. Bentar. Nanti saya kalau sudah sampai sini saya beritahu. Bentar. Ya, sebelum saya ke belakang, saya beritahu soal yang berikutnya. Soal berikutnya ini ya, sama dengan yang kemarin. Jadi ada 2 soal yang bisa kerjakan. Soal yang terakhir nanti saya berikan setelah ini. Ini sama dengan yang minggu kemarin. Jadi nggak harus ngerjakan dari awal yang ini. Saya permisi ke belakang dulu sebentar.
Yep. Yang sudah saya tunjukkan terus kita diskusikan. Nah, saya sudah lengkapi Pak. Siapa ini? Nggak jelas. Theo Pak yang tadi Pak. Theo ya? Suaramu nggak seberapa jelas, Theo. Oke, silakan Theo. Oke, saya cek lagi ya. Bentar. Salah buka. Yang pertama ya. Oke. Kalau maksimal pasti FC. Ya, kita cek. Ini pasti 3. M change. Oke, yang kedua sudah belum? Belum Pak. Sebentar, jangan di stop dulu. 40%. Oke. Theo. Ada yang mau tanya? Atau yang nggak sama yang lainnya? Pak, mau tanya. Itu 0 dimasukkan ke F sama C juga ya berarti? Siapa ini? Hans. Hans? Apa? Untuk 0 itu juga dimasukkan ke F dan C berarti? Oh, 0 nggak usah dihitung, nggak apa. Cuma ini punyanya si Oh, apa? Theo kan dimasukkan. Nggak usah, nggak apa-apa. Oh, iya. 0 kan kita nggak pernah Oke. hitung. Tuh, memang. Baik, terima kasih Pak. Oke, yuk. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Yang kedua, Deng. Yang ketiga agak banyak sih. Yang kedua. Theo, terima kasih. Nah, terima kasih Pak, saya izin stop share. Yep. Yang kedua ini harusnya gampang karena sudah dikerjakan, tinggal ngecekin close sama maksimal. Theo, bisa minta tolong di-share lagi nggak punyamu tadi? Saya cek sekali lagi. Mungkin saya ada yang kelewatan. A, B, C, A, C, D, C, E, D, E betul. Terus close-nya tambah A, C, B, C, C, D, E. Oke, nggak usah dihitung. Kalau tidak dihitung berarti ini kurangi 1 ya Pak ya? Iya, 9 ya. 9 sama 14. Jadi close-nya 9, maksimalnya 4. Terus batasnya ABD. ABD itu nggak masuk, ya benar. Terus kok A, CD belum, ACE, kunci-nya salah. ADE, BCE,
Yes, ya, udah bener, Phil. Yang nanti nolnya nggak usah dihitung ya, di ujian juga. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Udah betul tuh. Yang kedua, silahkan. Yes. Habis ini kita masuk ke metode yang kedua selain a priori.
Permisi, Pak. Oh, ya, siapa ini? Alvin, Pak. Yep. Saya sudah selesai, mungkin mau coba jawab. Ya, yang ini ya? Iya. Oke, bentar. Permisi ya, Pak. Silakan. Ini, Pak. So. Bentar, ini sama dengan jawaban yang minggu kemarin ya? Iya, ini yang garis frekuensinya saya ikut yang kemarin. FC M CE oke. ACE AI AB E A F-nya 15, M-nya 3, C-nya 8. Yang lain ada yang beda nggak? Sudah saya cek. Ada yang punya jawaban beda sama semuanya? C-nya 8, M-nya 3. Oke. Oke, Alvin, terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin stop share. Saya beri satu soal ya. Ini silakan dikerjakan, dikumpulkan. Saya sudah berikan linknya. Plus dengan 3 soal yang tadi. Jadi Alvin sama Theo sama yang minggu kemarin sudah pernah tunjukkan, itu dikumpulkan lagi ke satu link yang sama. Anda zip, Anda kumpulkan. Termasuk yang ini, yang belum dibahas. Anda screenshot. Ini kerjakan untuk tugas. Udah? Saya lanjutkan. Jadi untuk frequent atom set generation, untuk generate frequent atom set, menghasilkan frequent atom set, ada beberapa cara untuk traversal lattice-nya. Anda bisa cari artikel-artikelnya, jurnal-jurnalnya. Ya. Ada yang general ke spesifik, ada yang spesifik ke general. Ya, yang general ke spesifik itu berarti dari atas ke bawah seperti ini. Dari 0 sampai ke yang spesifik. Kalau yang dari spesifik ke general, berarti dari yang tadi contohnya kita ABCDE ke 0. Dari bottom up. Yang ini top down, ini bottom up. Atau bisa dilakukan secara bidirectional. Dari atas dan dari bawah bersamaan. Ini adalah 3 cara untuk traversal item setnya. Cuman yang kita pakai tadi yang general to specific. Dimana kalau sudah ketemu ini tidak frequent, kita pruning tidak perlu hitung. Ada juga pakai equivalent classes seperti ini. Pakai prefix tree, ada yang pakai suffix tree seperti ini. Nah, nanti kita akan coba bahas ya salah satu dari ini. Terus kalau Anda sudah ngambil AI, kecerdasan buatan, ada yang pakai breadth first, ada yang pakai depth first. Untuk database representasinya, untuk menampilkan isi database-nya, Anda bisa pakai horizontal data layout seperti ini yang kita lakukan selama ini, atau pakai vertical data layout seperti ini. Jadi ini nama itemnya,
Terus di transaksi pertama apa aja yang muncul, berapa kali misalnya ini muncul di transaksi apa aja, transaksi nomor berapa, dicatat di sini. Jadi A muncul di transaksi nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, seterusnya. Itu untuk generate frequent atom set pakai a priori dan cara traversal alternatifnya. Ya. Nah, kita akan masuk ke FP Growth, algoritma FP Growth. Semoga ini nututin. Ya, agak panjang. Mungkin saya akan pecah menjadi dengan minggu depan. Jadi dengan FP Growth, kalau a priori tadi, kita sudah lihat a priori di sini dikatakan punya kelemahan di sini. Ini. Yang poin nomor berapa? Siapa yang ingat? Nih. Ya. A priori akan scan database ya kan, sehingga bisa meningkatkan runtime-nya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi. Nah, sekarang kita mau lihat metode lain, yaitu FP Growth. Di sini kita menggunakan representasi yang lebih kompak. Ya. Namanya adalah FP3. Nah, begitu FP3 sudah terbentuk, dia akan menggunakan pendekatan divide and conquer untuk menggali frequent atom set-nya. Contohnya adalah ini. Saya akan coba bahas, saya hapus saja dulu. Oh, sudah ada ternyata. Saya lupa kok sudah ada. Saya dulu. Sudah ada. Oke. Jadi FP3 membuat FP3-nya cukup sederhana. Ya, kita set min sub-nya misalnya 20% di sini. Kita set min sub-nya 20%. Nah, kita baca transaksi ID nomor 1. Kita buat 0, terus A1, B1. Nah, transaksi nomor 2, BCD kan, kita buat di sini. B1, C1, D1, dan seterusnya. Saya coba demokan untuk buat FP3-nya. Gampang, harusnya Anda bisa membuatnya. Karena di ujian biasanya Anda nggak perlu membuat FP3-nya, tapi bisa jadi Anda diminta untuk membuat FP3. 0 di sini. Transaksi 1 saya baca. Saya punya, nulisnya gimana, saya samakan aja. Oke. Saya punya A1, saya punya B1. Transaksi 2 dibaca, saya punya B1, terlalu panjang. B1, C1, D1. Transaksi nomor 3 saya baca, A jadi 2, jalurnya dilihat ya, jalurnya ya, C 1, D 1, E 1. Transaksi nomor 4 saya baca, jalurnya ke A jadi 3, D 1, E 1. Transaksi nomor 5 saya baca, A, B, C, berarti jalurnya ke A, 4, B, 2, C, 1. Transaksi nomor 6 saya baca, A, B, C, D, berarti A, 5, B, 3, C, 2, D1. Transaksi nomor 7 saya baca BC, B2, C2. Transaksi nomor 8 dibaca ABC, A6,
B4, C3. Transaksi nomor 9 dibaca ABD A7, B5, D1. Transaksi terakhir BCE, B3, C3, E1. Ini adalah hasil FP3-nya. Kalau digambarkan supaya rapi, Anda bisa tulis seperti ini. A-nya 7, terus saya punya B5, C3, D1. Saya punya di sini. D1. Saya punya di sini. C1, D1, E1. Saya punya di sini. D1, E1. Yang B-nya ada B3, C3, D1, dan E1. Oke, itu hasil dari FP3-nya. Untuk FP3 dari transaksi ini. Yap. Ada pertanyaan untuk membentuk FP3-nya? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Silakan dibuat FP3-nya untuk yang ini. Supaya latihan sedikit.
Ada yang sudah untuk FP3-nya? Harusnya gampang ini. Oh, hari ini Senin kok pasti full banget dan banyak sekali kegiatan. Saya sudah Pak, tapi pakai kertas nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Subrata. Sebentar ya. Ntar saya tak jawab ini dulu sebentar. Duh, kok hilang Zoom saya? Oke, silakan Subrata. Tunjuk ke kamera aja nggak apa-apa ya Pak? Oh, Atau kalau kamu ke iya sebentar. Saya foto terus dikirim di apa aja Pak? Yap. Baru saya buka dari laptop. Yep. Di screenshot aja dikirim ke laptop. Kok di screen, di foto. Saya izin share screen ya Pak. Yap, silakan. Sebentar saya lihat dulu. Ini Pak yang kanan yang udah dirapit. Ntar saya ambil dulu gambarnya deh. Oke, Subrata sudah saya screenshot. Kamu bisa stop sharing, saya aja yang sharing. Gak apa. Oke Pak.
crop. Ya, sudah saya sharing sebentar. Ada WA saya, jadi nggak konsen di sini. Oke, ini jawaban dari Subrata. Kita cek. B. Sepertinya ada sedikit kesalahan, Pak. Saya kurang teliti. Mau dibetulkan dulu? Iya, Pak. Salah yang di pertama doang sih kayaknya. Itu B dengan E saya buat cabang baru yang E-nya. Seharusnya E-nya ini masuk di setelah B. Oh iya, kok ini salah. Kita lihat. Baru saya lihat nggak ada yang diawali dengan E. Kenapa ada E di situ? Harusnya ada BE. Seharusnya di sini ada lagi, Pak, izinnya. 1, E sama dengan 1. BCD. Oh, sorry, E-nya nggak ada, tapi C-nya ada. BCD. Ya, jadi meskipun ini ada 2, tetap harus Anda hitung 2 kali ya, 2 transaksi ini. Iya, baik, Pak. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Jawabannya itu? Ya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, dari sini, dengan menggunakan FP Growth, jadi kita pakai FP Growth, ini FP3-nya. Nama algoritmanya adalah FP Growth. Ini adalah FP3-nya. Nah, kalau a priori tadi, kita kan bikin kayak lattice tadi, ya kan? Tapi di program Anda pasti nggak punya lattice. Nanti Anda akan buat history, terus Anda scan ke database-nya. Nah, kalau dengan FP Growth, Anda buat FP3-nya seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk FP3-nya, maka ini tidak lagi diperlukan. Jadi ini sudah nggak butuh. Nah, acuan Anda nanti untuk mengenerate frequent item set, Anda bisa pakai FP3 ini saja. Jadi ini sudah nggak dibutuhkan, tergantung lihat supportnya berapa, minimum supportnya, terus kita akan memulainya dengan
FP3 ini. Yap. Ya. Itu. Nah, ini tadi adalah hasilnya yang punya kita yang pertama. Nggak perlu Anda gambar seperti ini. Jadi ini kalau Anda butuh untuk program, mungkin Anda butuh tabel headernya seperti ini. Terus pointernya ngarah kemana saja. Nah, pointer-pointer itu dibutuhkan untuk membantu waktu kita mau generate frequent set. Nah, tapi nanti cara kita agak berbeda. Nggak seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya mau ada rapat sebentar. Ada yang mau tanya? Enggak? Enggak. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Made sama... Maaf Pak, saya mau tanya Bu. Iya, siapa ini? Marcella. Marcella, ya kenapa? Yang buat dikumpulkan di ULS itu dari minggu yang kemarin. Iya. Yang minggu kemarin kan ada 2 latihannya kan? Tapi yang satu kan sama dengan yang hari ini. Berarti cuma 1 aja. Jadi langsung semuanya itu cari Gitu ya. batasnya, frequent sama infrequent, terus cari close sama maksimal. Yang minggu lalu juga dicari Pak. Betul. Oh iya. Di satu Excel gitu ya Pak. Di satu Excel, ya boleh. Jadi nanti tinggal gambarnya di copy paste ke sana. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Yep, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, ada format namanya Pak. Kenapa? Format nama. Format namanya tinggal NRP sama namamu aja. Sama tugas a priori gitu. NRP nama, tugas a priori. Terima kasih Pak. Sama-sama. Permisi Pak, mau tanya sebentar. Iya, Subrat. Jonathan Rian. Jonathan, ya oke ya. Jonathan. Berarti kalau misalnya saya sip juga nggak apa-apa ya Pak? Jadi 4 gambar saya sip langsung. Atau masuk Excel aja? Masuk Excel aja karena saya butuh lihat hitung-hitungannya juga. Oh oke. Berarti sama Excel-nya terus habis itu gambarnya ditaruh di Excel ya? Gitu aja lebih enak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Saya Pak. Ya. Satu soal itu satu sheet aja ya Pak. Satu soal satu file Excel aja. Jadi dibuat sheet gitu. Iya. Jadi ada Satu soal, beberapa satu sheet. halaman. Ya. Oke Pak. Terus boleh lihat soal yang terakhir tadi ya Pak? Nggak sempat capture. Yang terakhir itu adalah yang banyak itu tadi ya. Iya Pak. Ini ya. Iya. Ini beda karena biasanya kita latihan 5 item, ini ada 6 item A, B, C, D, E, F. Oke, makasih Pak. Yap, sama-sama. Ada lagi? Oh, Pak, Bapak nggak bisa di-share Pak PPT-nya? Iya, nanti pasti akan saya share. Kuatannya kalau saya lupa, Anda screenshot dulu. Oke Pak. Oke. Yep, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Anda boleh meninggalkan tempat. Saya mau ngomong sama Ricky sama Madis sebentar aja.